Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Sekarang ini saya akan membahas tentang cara cepat atau nalar yang bisa dipakai di UTBK SNBT. SNBT itu nama baru dari SBMPTN ya. SNBT itu singkatan dari Seleksi Nasional Berbasis Tes. Soalnya berupa TPS ya, TPS matematika ya. Yaitu matematik yang banyak menggunakan nalar ya. Makanya itu kita banyak-banyak berlatih mengerjakan soal matematika menggunakan nalar. Maka di kesempatan ini saya akan mengerjakan soal dengan soal yang sama itu, satu soal saya kerjakan dengan beberapa cara, bisa 2 cara, bisa 3 cara gitu ya. Dengan cara yang pakai nalar, dengan yang lebih cepat gitu dan seterusnya. Nah, sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan, bahwa Tuhan atau Allah memberikan kebebasan kepada kita mau rajin atau malas. Jadi bebas. Allah tidak pernah memaksa kita harus rajin atau harus malas. Yang pasti kalau kita memilih rajin, kita sendiri yang akan apa? Yang akan menerima akibat baik dari kerajinan kita. Dan kalau kita malas, kita pilih malas, maka apa? Kita sendiri akan apa? Yang akan menerima akibat buruk dari kemalasan kita. Jadi bebas ya, terserah kita ya. Allah membebaskan kita mau rajin atau mau malas. Yang penting kita mau menanggung akibatnya. Oke, itu sepertinya tidak bermakna, tapi itu sebetulnya dalam sekali ya, dalam sekali. Kalau kamu rajin, masa depan baik. Kalau tidak rajin, masa depan bisa buruk. Ya, masa depan bisa buruk. Oke. Sekarang saya ambil soal SBMPTN tahun 2001. Saya kerjakan ini pakai 3 cara insya Allah nanti. Persamaan kuadrat ini 3x kuadrat min a min 1x min 1 sama dengan 0 punya akar x1 dan x2. Sedangkan persamaan kuadrat yang akar-akarnya seper x1 dan seper x2 adalah ini x kuadrat min kurung 2b min 1x plus b sama dengan 0. Ditanya 2a plus b berapa. Ini seperti apa? Kasus kita disuruh membuat persamaan kuadrat baru. Ini persamaan kuadrat yang lama, ini persamaan kuadrat yang baru gitu. Jadi kita buat aja persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ini, nanti hasilnya samakan dengan ini gitu. Oke ya. Berarti kita pakai ini. Yang pertama, x1 plus x2 rumusnya apa? Min b per a. Pernah kan? Min b per a sama dengan apa? Min b. Ini b-nya, berarti min, atau langsung aja ini, min dengan min jadi apa? Plus, langsung tulis ini, a min 1 dibagi a-nya ini 3 gitu ya. Lalu x1 kali x2 rumusnya apa? C per a. C-nya mana? Ini C-nya, min 1 dibagi 3 gitu. Min 1 bagi 3. Lalu kita buat PK baru, PK barunya itu PKB gitu ya. PKB itu persamaan kuadrat baru ya, bukan partai ya, persamaan kuadrat baru. Kalau akar-akarnya B dan Q itu bentuknya begini nanti, X kuadrat min P plus Q X plus P kali Q sama dengan 0. Dimana P-nya ini seper X1 seper X2 Q-nya. Maka kita pakai rumus ini lagi, P plus Q. Selalu jumlah akar-akar yang dipakai ya,
dan kali akar-akar ini, jumlah akar-akar P tambah Q. P nya apa tadi? 1/X1 itu P. Q nya apa? 1/X2. Berarti sama dengan apa? Samakan penyebut. Di sini X1, X2, ini kalikan silang ke sana, jadi X2 plus ini ke sana, X1. X2 ditambah X1 sama aja dengan X1 ditambah X2. Berarti sama dengan ini. Ya toh? Berapa itu? A-1/3 begini bisa. Dibagi apa? -1/3. 3-nya bisa dicoret. Berarti A-1 dibagi min. Berarti sama dengan apa? Min A-1. Kasih kurung gini boleh. Ya. Terus ini sudah P plus Q sudah, P plus Q sudah, tinggal PQ ya, PQ sekarang. PQ sama dengan apa? PQ berarti P-nya apa tadi? 1/X1, ini P-nya. Q-nya apa? 1/X2. Berarti sama dengan apa? 1/X1, X2. Berarti sama dengan 1. X1, X2-nya kan sudah punya tadi ini. Nah ini berapa? -1/3. 1 dibagi -1/3 itu sama dengan -3. Berarti PK barunya, PKB-nya adalah apa? Ini tulis X² min P plus Q, atau ini min dengan min jadi apa? Plus ya, jadi plus. Plus berapa? A-1X. Terus -3. Dari mana -3 ini? -3 ini. P kali Q, P kali Q -3. Ini disamakan dengan itu ya, disamakan dengan itu. Karena di sini minus, padahal di sini plus. Ini bisa kita buat minus gini aja. Ini kita buat minus. Berarti ini minus, maka di sini nanti jadi minus A plus 1, biar sama-sama minus ya. Berarti kalau begitu B-nya sama dengan -3. Dari mana ini loh? Sama dengan itu ya. Yang tidak ada X-nya dengan tidak ada X-nya ya. Lalu yang tengah itu disamakan dengan tengah. Tengahnya berapa itu? Ini minus dengan minus, nggak usah ditulis, langsung 2B-1 ya. Sama dengan berapa? Ini min A ditambah 1 ya. B-nya ini sudah, berarti langsung ke sini berapa? -6 dikurangi 1. Dari mana -6 ini? -3 kali 2, -6 kurangi 1 sama dengan min A ditambah 1. Berarti A-nya berapa ini? 8. Sudah, kalau ditanya apa? 2A ditambah B langsung ketemu ya. 2A tambah B langsung ketemu. 2A berapa? 2 kali 8, 16, ditambah B dikurangi 3, 13. Coba 13 ada nggak jawabnya? Ada, jawaban E ya. Contoh ini, contoh 1 ini kalau kita kerjakan pakai cara lain, coba apakah lebih cepat yang ini dibandingkan cara yang pertama tadi? Yang pasti yang cara pertama tadi bisa dipakai untuk semua jenis soal ya. Jadi untuk soal apa saja yang menggunakan, yang mencari persamaan kuadrat baru pasti bisa pakai cara yang pertama. Cara yang kedua begini. Kalau persamaan kuadrat yang lama itu ini, saya beri nama persamaan 1 ini ya, persamaan 1 punya akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang baru ini punya akar 1/X1 dan 1/X2. Kalau ini sama-sama 1/X1 ini, kalau indeks ini dihapus jadi sama, maka pakai cara yang kedua ini. Jadi syaratnya apa? Kalau indeksnya dihapus jadi sama. Oke ya, itu syaratnya. Berarti akar PK baru, akar PKB saya misalkan apa? Y misalnya, yaitu sama dengan 1/X gitu. Ini saya tukar tempatnya jadi apa? X sama dengan 1/Y. Namakan persamaan 2. Setelah itu apa? Persamaan 2 substitusi ke persamaan 1. Berarti itu tulis ini 3. X-nya diganti 1/Y kuadrat. Ini loh. X
diganti seper Y, kuadratnya kuadrat itu tetap ya. Terus min A min 1, X-nya diganti seper Y, ya toh? Min 1 sama dengan 0. Maka jadi apa ini? Kalau kita tulis jadi 3 kali seper Y kuadrat min A plus 1, tahu nggak ini? Kalau ditulis gini, plus A min A plus 1 Y seper Y, tahu? Ini loh, min kali A, min kali min plus 1 ini. Terus yang ini, min 1 sama dengan 0. Berarti ini kalau saya kalikan Y kuadrat semua, jadi apa? Ini min 1 kali Y kuadrat, jadi min Y kuadrat, ya. Terus ini, seper Y kali Y kuadrat, Y berarti plus min A plus 1 seper Y atau Y, ya. Ini seper Y kali Y kuadrat kan Y. Plus 3 sama dengan 0. Kenapa kok 3 ini? 3 per Y kuadrat kali Y kuadratnya coret, ya toh? Maka ini kalau dikalikan min semua, jadi apa? Y kuadrat plus kali min A plus 1, sorry, di sini min A plus 1 Y, 3 kali min 1 min 3 sama dengan 0. Nah yang ini tinggal disamakan dengan ini gitu. Yang paling belakang apa itu? B. Ini paling belakang B. Maka B-nya min 3. Seperti tadi itu ya. Yang tengah, mana yang tengah ini? Ini. Dengan ini ya. Dengan ini. Itu ada min di depan, berarti nggak usah ditulis, langsung 2B min 1 sama dengan min A tambah 1. Tambah 1. Berarti B-nya tinggal masuk ke sini, ketemu. A-nya berapa ketemunya ini? Min 6 kurangi 1 berapa? Min 7, pindah sana jadi 8. Ya. Sama dengan cara pertama tadi, cuman ini lebih cepat. Cuman ada syaratnya tadi. Apa? Ini loh, tadi kan ini X1, ini X2. Kalau ini dihapus, menjadi sama. Itu boleh pakai cara ini. Jadi kalau ada soal begini, P-nya adalah X1 plus X2, Q-nya adalah X1 kali X2, coba ini dihapus, sama nggak? Nggak sama, ini plus, ini kali. Berarti yang seperti ini nggak bisa pakai cara yang kedua ini. Oke ya, cara cepat pasti ada batasannya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Contoh 1 ini bisa juga dikerjakan dengan cara yang lebih cepat lagi, bahkan paling cepat. Ya. Cuman apa? Harus seperti ini akarnya, seperti X1, seperti X2. Atau disebut apa? Akar-akar yang berkebalikan. Cukup apa? Cukup menukar A dan C. A dan C ditukar gitu toh caranya. Ingat ketentuannya apa? Harus seper X ya, akar BK barunya. Seper X harus seperti itu. Berarti lebih terbatas lagi ya toh. Nah sekarang kalau A dan C ditukar, ini A-nya 3, B, C-nya min 1. Tinggal ditukar gini toh, min 1 X kuadrat min A min 1 X plus 3. A dan C ditukar. Ini kalau dikalikan min 1 jadi apa? Min dengan min jadi plus X kuadrat. Karena ini min biar sama, maka yang dikalikan yang ini. Ini min 1 kali A berapa? Ini minnya tetap min A min 1 kali min 1 plus 1X 3 kali min 1 min 3. Coba perhatikan ini dengan ini sama enggak? Sama persis ini ya toh? Sehingga cukup ini yang paling belakang disamakan dengan ini, B nya min 3 ya toh? Tengah dengan tengah caranya sama ya. Ini cara yang paling cepat ya, cuman ketentuannya tadi apa? Akarnya harus seper X ya, harus seper X. Oke ya, cara cari paling cepat.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal UTBK SNBT. Kita kerjakan dengan beberapa cara ya. Cara umum seperti yang biasa kita lakukan, pakai rumus dan sebagainya. Atau pakai nalar, atau juga pakai cara cepat. Sekarang coba kita lihat soal nomor 2. Ini saya ambil dari soal UTBK tahun 2021 ya. Diketahui fungsi fx sama dengan ini 3x plus 4 bagi 3x plus 2. Jika f inverse a plus 2 pangkat min 1 ini dibaca inverse ya. A plus 2 sama dengan 0, ditanya a kuadrat ditambah 1 sama dengan berapa. Kalau cara mencari inverse itu ini fx ini langsung diganti x gitu ya. X. Itu waktu kita belajar tentang relasi dan fungsi pernah diajarkan ya. 3x nya ini diganti dengan y, dimana nanti y itu apa? F inverse ya. Harusnya apa? Ini diganti f inverse gitu ya, tapi agar nggak nulis kayak gini terus saya ganti y kita ya. Ini plus 4 tetap plus 4 dibagi ini jadi ganti y plus 2 ya, plus 2. Oke. Sekarang ini kalikan silang ke sana, jadi apa? 3xy ditambah 2 kali x, 2x sama dengan 3y plus 4. 3y plus 4. Yang ada y nya saya pindah ke sana, serot ini. Yang tidak ada y nya saya pindah ke sana. Jadi apa? 3xy min 3y tahu. Ini pindah sana jadi min ya. 2x nya pindah ke sana jadi min 2x ditambah 4 ya, ditambah 4. Maka ini ada y bisa dikeluarkan jadi gini, y ini berapa? 3x min 3 ya tak? Sama dengan apa? Min 2x ditambah 4. Ini kita bawa ke bawah sana jadi apa? Y sama dengan f inverse x sama dengan apa ini? Min 2x plus 4 dibagi yang ini 3x min 3. Kenapa y sama dengan f inverse ini? Terakhirnya saya ubah lagi, maksudnya kalau di sini maksudnya agar nggak nulis ini terus gitu ya. Paham ya? Nah, terus ini diketahui f inverse a plus 2 berarti apa? Berarti x nya diganti a plus 2. Tinggal diganti aja, min 2a plus 2 ditambah 4 dibagi 3a plus 2 dikurangi 3 sama dengan 0. 0 dari mana? Dari soal ini. Nah, berarti ini saya tulis nih, min 2 kali a berapa? Min 2a. Min 2 kali 2 min 4 ditambah 4. Ini kalau kalikan 0 hasilnya berapa? Kan kalikan silang ke sana. Ini kali 0, ini kali 0 berapa ya? 0 ya. Betul ya? Ini bisa dicoret. Berarti min 2a sama dengan 0, a nya sama dengan 0. Ditanyanya apa itu? A kuadrat ditambah 1 berarti sama dengan 0 kuadrat tambah 1 sama dengan 1. Paham ya? 1 adalah jawaban A ya. Kalau contoh soal nomor 2 ini kita pakai cara lebih cepat, maka kita gunakan rumus ini. Fx sama dengan ax plus b per cx tambah d. F inverse nya tinggal nukerin lah, a dan d ditukar. A dan d ditukar. Kalau ini plus di sini min, kalau di sini min, di sini plus gitu. Ini juga begitu, kalau ini plus ini jadi min, kalau di sini min ini jadi plus ya. Hanya proses mencari inverse-nya yang kita percepat, yang lain tetap ya. Berarti kalau seperti ini, f langsung ke sini, f inverse-nya berapa? Ini tukar ini ya. Jadi berapa? Ini plus jadi min 2x, plus 4-nya tetap. Dibagi 3x-nya tetap. Ini plus 3 ke sini jadi min 3. Coba kita lihat ini dengan ini sama enggak? Sama ya dah. Jadi lebih cepat
Ini mencari investnya aja yang lebih cepat. Setelah itu maka langkah berikutnya ke sini persis sama ya. Oke ya. Jadi cara cepatnya hanya apa ini? Menggunakan rumus ini. Paham ya? Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Di belakang ada soal yang bisa kamu coba, bisa dilatih. Kalau ingin bertanya tentang soal itu pembahasannya atau tentang matematik ini secara umum, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di belakang. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.